Kota Serayu adalah kota kecil yang terkenal akan hawa pegunungan yang sejuk dan sajian kuliner sate kambingnya. Dari sekian banyak penjual, tidak ada yang bisa menandingi nama Sate Pak Karta. Warungnya yang sederhana hanya beratapkan terpal usang dan dipenuhi bangku panjang dari kayu selalu dipadati pengunjung. Orang-orang rela mengantre panjang demi menikmati tusukan sate Pak Karta yang legendaris. Dagingnya terkenal sangat empuk, bumbunya meresap sempurna, dan aroma bakaran kecapnya akan menyebar hingga radius puluhan meter memanggil setiap perut yang lapar. Sate Pak Karta itu ada ilmunya, Rif, ujar banyak orang. Rasa dagingnya itu beda, manisnya tidak bisa ditiru. Namun, bagi Arif, pemuda lokal yang sehari-hari bekerja di bengkel las, kelezatan legendaris itu kini bercampur dengan kegelisahan. Sudah 3 hari adiknya Lina tidak pulang. Gadis berusia 17 tahun itu biasanya selalu ceria dan rajin. Hilangnya tidak meninggalkan jejak selain pesan singkat terakhir yang ia kirimkan kepada Arif. "Bang, mampir bentar ke warung Pak Karta ya, kangen satenya." Arif sudah melaporkan ke polisi, mencari ke rumah teman-teman Lina dan menyisir setiap sudut kota. Nihil. Dalam keputusasaan, malam keempat, ia memutuskan untuk mendatangi warung sate itu lagi. Bukan untuk mencari adiknya, melainkan untuk mencari ketenangan di tempat terakhir Lina mengirim pesan. Malam itu, warung Pak Karta masih ramai. Asap tebal mengepul dari pemanggang arang, menerangi wajah-wajah puas para pelanggan. Pak Karta, dengan tubuh gempal dan wajah ramah yang selalu berkeringat, sibuk mengipasi sate. Ia menyambut Arif dengan senyum khasnya. "Lama tidak mampir, Nak. Mau yang biasa?" tanyanya, suaranya serak karena asap. Arif mengangguk lesu. Ia duduk di pojokan, memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Karta. Ada sesuatu yang baru ia sadari. Mata Pak Karta, di balik lipatan lemaknya, terlihat aneh, terlalu kosong dan dingin untuk orang yang menyambut pelanggan dengan hangatnya. Saat sate pesanannya tiba, Arif menatap tumpukan daging yang berkilauan dilumuri bumbu kecap. Aromanya memikat, tetapi kali ini ia merasa ada yang sedikit berbeda. Ia mencicipi satu tusuk. Rasanya memang luar biasa. Dagingnya meleleh di lidah jauh lebih lembut dari biasanya. Benar-benar empuk sampai batas yang tidak wajar. Tapi setelah rasa manis gurihnya hilang, Arif merasakan sisa rasa aneh. Rasa yang samar-samar, seperti besi berkarat atau darah kering. Rasa itu membuat tengkuknya merinding. Di sekelilingnya, semua orang tampak menikmati dengan lahap, seolah tak ada yang salah. "Enak, Rif?" tanya Pak Karta dari balik meja sambil membersihkan pisau daging besar yang tampak selalu basah. "Enak, Pak," jawab Arif sambil menahan mual. Ia tidak bisa melanjutkan makan, perutnya bergejolak dan rasa besi itu terus melekat di lidahnya. Ia meletakkan uang di meja dan bergegas keluar. Saat ia berjalan menjauh, hembusan angin malam membawa aroma bakar yang kuat. Kali ini, aroma kecap dan kambing tidak lagi mendominasi. Ada bau lain yang lebih tajam, lebih anyir, bercampur samar dengan bau rempah. Bau yang sama sekali tidak manis. Bau yang tiba-tiba mengingatkannya pada bau ruang operasi yang pernah ia cium saat mengantar ayahnya ke rumah sakit bertahun-tahun lalu. Arif berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang, ke arah warung Pak Karta yang masih terang dan berasap. Malam itu, ia tahu, hilangnya Lina mungkin tidak ada hubungannya dengan perantauan atau penculikan biasa. Malam terasa dingin di kota Serayu. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan rintik-rintik baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Arif, dengan jaket tebal dan senter kecil di saku, berjalan pelan menyusuri jalanan yang gelap menuju warung sate Pak Karta.
Tekadnya kini lebih kuat daripada rasa takut. Rasa aneh di lidahnya dan hilangnya Lina telah berubah menjadi keyakinan mengerikan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur di balik terpal usang itu. Warung itu sudah tutup rapat. Lampu teras padam. Hanya menyisakan satu lampu pijar redup dari arah dapur belakang. Keheningan terasa menyesakan, hanya diselingi suara gemericik air dari saluran pembuangan. Arif merapat ke dinding samping warung. Bau hangus khas sate sudah memudar, digantikan oleh aroma kuat bumbu. Tetapi kali ini, aroma anyir itu jauh lebih tajam, seperti bau darah yang sudah mengering. Ia menempelkan telinganya ke dinding kayu lapuk. Dari dalam terdengar suara aneh. Bukan suara mendidih kaldu atau gesekan wajan, melainkan bunyi tumpul dan berat, tuk, tuk, tuk. Seolah-olah pisau besar sedang dihentakkan keras ke atas talenan tebal, diikuti bunyi krek, 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 seperti mesin penggiling yang dioperasikan perlahan. Jantung Arif berdebar kencang. Dengan hati-hati ia mengintip melalui celah sempit di antara papan kayu yang renggang. Di dalam, di bawah cahaya kuning redup, ia melihat Pak Karta. Pemilik warung itu mengenakan celemek tebal yang terlihat kotor, dan tangannya sibuk bekerja di atas sebuah meja baja panjang. Punggungnya menghadap celah, tetapi gerakan tangannya yang cepat dan monoton membuat bulu kuduk Arif merinding. Arif mencoba mengarahkan senter kecilnya ke bawah. Di balik meja tempat Pak Karta bekerja, ada sebuah karung goni besar yang terlihat basah dan meneteskan cairan gelap ke lantai tanah. Cairan itu merembes, tebal dan pekat. Tiba-tiba, mata Arif terpaku pada sesuatu yang berkilau di dekat pondasi warung, setengah terkubur di lumpur. Ia mendekat, berjongkok di balik semak-semak. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan lumpur yang menutupi benda itu. Itu adalah sebuah gelang manik-manik berwarna biru cerah. Gelang yang ia kenali. Gelang yang ia berikan pada Lina saat ulang tahunnya yang ke-16. Nafas Arif tercekat. Tangannya mengepal, mencengkram erat gelang bukti itu. Ia tidak lagi membutuhkan keraguan. Lina pernah berada di sini, dan ia tidak mungkin menjatuhkan gelang kesayangannya itu tanpa perlawanan atau paksaan. Saat Arif hendak berdiri untuk mundur, pintu dapur belakang berderit terbuka. Pak Karta melangkah keluar, menyeret ember plastik besar. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya tetap kosong. Ia membuang isi ember itu ke selokan di belakang warung. Dalam kegelapan, Arif hanya bisa melihat percikan cairan merah kehitaman yang kental. Pak Karta berdiri di ambang pintu sejenak, menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah mencium bau di udara. Tatapannya melewati tempat persembunyian Arif. Namun detik itu terasa seperti selamanya. Arif menahan napas, tubuhnya kaku menempel di balik semak-semak. Ia bisa mendengar suara germisik daun pisang yang tertiup angin dan detak jantungnya sendiri yang berdentum liar. Akhirnya, Pak Karta berbalik dan menutup pintu dapur itu kembali, menguncinya dari dalam. Bunyi hentakan pisau di talenan kembali terdengar. Arif menunggu beberapa menit, memastikan warung itu benar-benar sunyi. Ia bangkit perlahan, kakinya terasa lemas. Gelang manik-manik itu terasa dingin dan berat di tangannya,
menjadikannya satu-satunya bukti nyata dari dugaan terkejam yang pernah ia bayangkan. Kini tahu, sate kambing Pak Karta memang memiliki bahan rahasia. Dan ia harus membongkarnya. Atau ia sendiri yang akan menjadi bumbu berikutnya. Pagi itu, mentari di kota Serayu terasa dingin di kulit Arif. Ia tidak tidur semalaman. Gelang manik-manik biru milik Lina ia genggam erat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengepal menahan amarah yang mendidih. Ia harus segera bergerak. Arif mendatangi kantor polisi sektor setempat. Dengan suara bergetar dan wajah pucat karena kurang tidur, ia menceritakan semua kecurigaannya. Warung sate, bau aneh, suara pukulan di malam hari, dan yang terpenting gelang Lina yang ia temukan di belakang warung. Sate Pak Karta, nak, itu warung paling ramai di Serayu, ujar seorang petugas dengan nada skeptis. Pak Haris sambil mengernyitkan dahi. Apa tidak salah? Mungkin gelang itu jatuh saat adikmu makan di sana. Tidak, Pak, desak Arif. Warung itu sudah tutup saat saya temukan. Dan baunya, Pak, bau di belakang warung itu bukan bau daging kambing atau sapi. Itu bau anyir. Tolong, Pak, saya yakin adik saya ada hubungannya dengan warung itu. Arif menunjukkan gelang Lina dan mendesak. Akhirnya, setelah berjam-jam bujukan dan melihat ketegasan di mata Arif yang kehilangan harapan, Kepala Polsek memerintahkan 2 petugas, termasuk Pak Haris, untuk menemani Arif melakukan penyelidikan awal di warung tersebut, dengan dalih mencari petunjuk hilangnya Lina. Siang hari, saat jam makan siang tiba, sate Pak Karta kembali ramai. Asap arang mengepul tinggi, menyebarkan aroma satenya yang membius. Di dalam, tawa pelanggan bersahutan, dan suara ting, sendok beradu mangkok bersahutan. Arif dan 2 petugas polsek yang mengenakan pakaian sipil tiba. Pak Karta yang sibuk mengipasi sate menyambut mereka dengan senyum ramah, yang kini terasa menjijikkan di mata Arif. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mari mampir, sapa Pak Karta. Terima kasih, Pak Karta, jawab Pak Haris tenang. Kami dari Polsek, kami sedang mencari petunjuk tentang hilangnya Lina, adik dari pemuda ini. Ia menunjuk Arif. Kami dengar ini adalah tempat terakhir dia mengirim pesan. Oh, Lina ya, kasihan sekali, kata Pak Karta dengan nada berduka yang terasa palsu. Saya tidak melihatnya mampir hari itu. Warung ini ramai sekali, mungkin dia terlewat. Kami hanya ingin memastikan, Pak, potong Arif cepat. Tatapannya tajam menembus mata Pak Karta. Kami ingin memeriksa dapur belakang. Siapa tahu ada barang Lina yang terselip. Wajah Pak Karta langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan tebal. Dapur belakang? Maaf, nak. Itu area pribadi, hanya tempat saya mencampur bumbu. Tidak ada hubungannya dengan Lina. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa takut, Pak? Tantang Arif. Ketegangan memenuhi udara. Pelanggan di sekitarnya mulai menyadari ada yang tidak beres dan menghentikan kunyahan mereka. Pak Karta, ini untuk kepentingan penyelidikan. Pak Haris mencoba meredakan suasana, namun sorot matanya mulai diselimuti keraguan. Kami hanya perlu melihat sekilas. Setelah beberapa penolakan sengit yang justru menimbulkan kecurigaan, Pak Karta akhirnya terpaksa menyerah. Ia berjalan ke pintu dapur belakang, mengeluarkan kunci yang tersembunyi di saku celemek, dan membukanya dengan tangan bergetar. Saat pintu kayu itu terbuka, bukan aroma bumbu yang menyambut mereka, melainkan gelombang bau yang menusuk hidung dan tak tertahankan. Bau anyir yang bercampur busuk, bau rempah yang gagal menutupi amis, dan bau klorin yang kuat.
Bau yang sangat mematikan membuat kedua petugas polisi refleks mundur sambil menutup hidung. "Astaga, bau apa ini?" desis Pak Haris. Wajahnya pucat. Arif, meskipun tubuhnya bergetar, menerobos masuk lebih dulu. Dapur itu kecil, kotor dan remang-remang. Matanya langsung tertuju pada sudut ruangan. Di sana, di balik tumpukan karung goni yang sama dengan yang ia lihat malam lalu, terdapat sebuah wadah besar berisi cairan merah kehitaman kental yang tampak seperti darah. Lebih buruk lagi, tergeletak di atas meja baja yang penuh noda, meja tempat Pak Karta memotong, Arif melihat sebuah potongan daging yang tidak lagi dapat disangkal. Bentuknya lonjong, pucat, dan di bagian tepinya terdapat lipatan kulit dan kuku yang kering. Arif terhuyung ke belakang, lututnya lemas. Ia tidak perlu lagi mencari Lina. "Ini dia, lihat, daging apa ini Pak Karta?" teriak Arif, suaranya pecah menahan kengerian. Di belakangnya, kedua petugas polsek melongok ke dalam, dan dalam sedetik wajah mereka berubah menjadi ekspresi mual dan kejijikan yang ekstrim. Semua keraguan mereka sirna seketika. Melihat rahasianya terbongkar, Pak Karta yang tadinya kaku tiba-tiba menjadi liar. Matanya melotot gila. Ia menjerit parau. "Tidak! Kalian tidak boleh membongkarnya! Kalian semua ketagihan! Kalian semua suka rasa manusia!" Ia berusaha meraih pisau besar yang tergantung di dinding, tetapi kedua polisi segera menubruknya. Di luar warung, kepanikan pecah. Pelanggan yang menyadari ada keributan besar dan mencium bau anyir yang menjijikkan mulai berhamburan keluar. Beberapa orang yang baru sadar apa yang mungkin telah mereka santap, berlarian sambil muntah histeris. Kota Serayu yang damai kini geger. Rahasia yang tersembunyi di balik kenikmatan sepotong sate kambing telah terbongkar, meninggalkan jejak kengerian dan trauma yang tak terhapuskan. Kepanikan menyebar seperti api di kota Serayu. Keramaian di warung sate Pak Karta seketika berubah menjadi teriakan histeris. Bau anyir yang keluar dari dapur belakang menjijikkan, namun kengerian yang terlihat lebih mematikan. Para pelanggan berlarian, banyak yang muntah di pinggir jalan karena kesadaran mengerikan tentang apa yang baru saja mereka santap. Di tengah kekacauan, dua petugas polsek berhasil memborgol Pak Karta yang meronta-ronta sambil tertawa parau dan mengeluarkan sumpah serapah gila. Mereka yang memintanya, mereka butuh rasa itu. Teriaknya, wajahnya dipenuhi keringat dan air mata, namun matanya tetap menyala penuh kegilaan. Tim tambahan dari polsek segera tiba, menutup area warung dengan garis polisi. Dapur belakang yang gelap itu kini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas forensik yang datang kemudian hanya bisa menggeleng ngeri. Di dalam freezer tua yang selama ini dikira tempat menyimpan daging kambing, ditemukan sisa-sisa bagian tubuh yang disimpan rapi dalam kantong plastik berlabel daging spesial. Arif berdiri di luar garis polisi. Tubuhnya lemas. Ia sudah tidak menangis, air matanya kering, hanya menyisakan rasa kosong yang pahit. Tuan rumahnya, Lina, kini terkonfirmasi telah pergi berakhir sebagai bahan baku sate yang legendaris itu. Salah satu petugas keluar dari dapur membawa sepotong kain kecil berlumur darah dan lumpur. Ini baju yang dipakai adikmu, kata petugas itu pelan, matanya dipenuhi rasa kasihan. Arif hanya bisa menerima potongan kain itu. Duka yang ia rasakan terlalu besar untuk diungkapkan dengan tangisan. Ia hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa upaya mencari Lina berakhir dengan kebenaran yang jauh lebih kejam daripada kematian biasa. Beberapa jam kemudian, di ruang interogasi Polsek Serayu, Pak Karta duduk tenang.
Wajahnya dicukur dan dibersihkan dari sisa darah. Namun ketenangannya justru membuat suasana terasa lebih mencekam. Di hadapannya, seorang penyidik utama menatapnya tajam. Berkas kasus terbuka di meja. "Katakan, Karta, siapa korban pertamamu? Berapa lama ini berlangsung?" Pak Karta tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Sudah lama, Pak. Lebih lama dari yang orang bayangkan." Ia kemudian mulai bercerita dengan suara datar dan rinci. Awalnya, sekitar 5 tahun lalu, ia bukan pembunuh. Ia hanya pedagang sate biasa. Suatu malam, ia berselisih dengan seorang pengemis mabuk yang mencoba mencuri di dapurnya. Dalam perkelahian, pengemis itu tewas tanpa sengaja. Saya bingung, saya takut, saya harus menyembunyikan mayatnya. Saya memotongnya, Pak. Lalu, dalam keputusasaan, saya mencampurkan sebagian kecil ke adonan daging sate, hanya untuk menghilangkan jejak. Penyidik itu mencondongkan tubuh ke depan, tegang. Lalu, besoknya, para pelanggan, mereka gila, Pak. Mereka bilang rasanya empuk sekali. Gurihnya tidak tertandingi. Mereka bahkan mengantre 2 kali lebih panjang dari biasanya. Mereka memuji, "Pak Karta, sate kambing Anda ini yang paling manusiawi." Ia tertawa kecil, suara tawa yang penuh distorsi. Sejak saat itu, lanjutnya, matanya berkilat. Rasa itu, kelezatan yang tiada duanya, datang dari manusia. Daging kambing tidak akan pernah bisa menandingi. Dan orang-orang Serayu, mereka ketagihan. Mereka mencari rasa itu, bahkan tanpa mereka sadari. Ia mengaku sengaja mengincar orang-orang yang kurang dikenal, seperti para pendatang, pekerja musiman, atau orang-orang yang dianggap tidak akan dicari keberadaannya. Termasuk Lina yang ia lihat sendirian malam itu. Ia bahkan menjelaskan bahwa ia mencampur bagian-bagian tubuh tertentu dengan bumbu khusus agar dagingnya mencapai tingkat kelembutan yang membuat pelanggan tak bisa berhenti mengunyah. "Mereka semua sudah jadi bagian dari saya, Pak. Mereka semua sudah makan apa yang saya sajikan. Kalian semua, Serayu sudah menyantap dosa saya." Tutupnya dengan nada kemenangan, seolah tindakannya adalah sebuah mahakarya. Arif yang diizinkan mendengarkan dari ruangan sebelah menahan diri untuk tidak menghantam dinding. Kata-kata Pak Karta menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia memejamkan mata, memeluk potongan kain milik Lina. Ia telah menemukan kebenaran. Tetapi harga yang dibayar olehnya dan seluruh kota Serayu terlalu mahal. Kabar kejahatan Pak Karta menyebar dengan cepat, mengubah citra Serayu selamanya. Makanan kebanggaan kota itu, sate kambing, kini terasa seperti racun. Warung Pak Karta dihancurkan hingga rata dengan tanah. Namun rasa jijik dan trauma yang dialami warga Serayu akan membekas selama-lamanya. 1 tahun telah berlalu sejak geger sate Pak Karta. Di mata hukum, keadilan telah ditegakkan. Pak Karta menerima hukuman maksimal atas kejahatan yang melampaui batas nalar kemanusiaan. Namun, bagi kota Serayu, babak baru kehidupan tidak membawa kedamaian, melainkan bekas luka yang berdenyut dalam keheningan. Arif, sang pemuda yang berani membongkar rahasia kelam itu, dielu-elukan sebagai pahlawan. Tetapi jiwa dan raganya hancur. Ia menutup bengkel lasnya, tidak sanggup lagi berinteraksi dengan orang asing yang datang hanya untuk melihatnya sebagai objek rasa iba atau rasa ingin tahu. Setiap kali mencoba makan, terutama daging, rasa pahit besi dan tekstur empuk yang mengerikan itu kembali memenuhi lidahnya, memicu mual dan kilasan bayangan dapur kotor Pak Karta.
Ia kini hidup dalam siksaan, dihantui mimpi buruk Lina dan ribuan wajah tak berdosa yang telah menjadi santapan. Mereka semua menyantap dosa saya. Bisikan Pak Karta itu berulang-ulang seperti kaset rusak di benak Arif. Dampak kejahatan Pak Karta telah melumpuhkan denyut nadi kota Serayu. Warung-warung sate lainnya yang dulunya menjulang tinggi bersama popularitas Pak Karta, kini sepi. Para wisatawan menghilang dan penduduk lokal menolak makan sate. Mereka takut, jijik, dan malu. Mereka takut bahwa kelezatan yang mereka puji-puji selama bertahun-tahun adalah pengkhianatan terburuk. Aroma sate yang pernah menjadi ciri khas kota kini berganti dengan bau ketakutan dan kecurigaan. Pada suatu sore yang mendung, Arif memutuskan untuk melakukan kunjungan terakhir ke tempat yang dulunya adalah warung Pak Karta. Lokasi itu kini hanya berupa tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar, ditutup dengan pagar seng bekas. Tidak ada lagi sisa-sisa bangunan, api, atau asap arang. Arif berdiri di sana, memejamkan mata. Ia membayangkan Lina terakhir kali mengirim pesan. Lina yang ceria, penuh harapan. Di tangannya, ia memegang erat gelang manik-manik biru Lina. Ia tidak pernah mau melepaskannya sejak ia menemukannya. Gelang itu adalah pengingat akan bukti, sekaligus beban. Ia menggali lubang kecil di tanah yang dulunya adalah tempat dapur warung. "Aku menemukanmu, Kak," bisiknya, suaranya parau. Ia tidak menggunakan kata Lina karena rasanya terlalu menyakitkan. Ia menggunakan panggilan sayang mereka. "Aku sudah menyelesaikan ini. Kamu tidak akan menjadi bagian dari rasa iblis itu lagi." Dengan air mata yang akhirnya menetes, Arif memasukkan gelang manik-manik itu ke dalam lubang dan menutupinya dengan tanah. Itu adalah penguburan yang terlambat, sebuah simbol pelepasan fisik dari trauma, namun bukan dari kenangan. Arif berbalik dan berjalan menjauh dari lahan kosong itu. Ia tahu kebenaran telah membebaskan kota Serayu dari predatornya, tetapi kebenaran itu juga telah meninggalkan bekas luka psikologis kolektif. Orang-orang Serayu mungkin sudah membersihkan perut mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa membersihkan ingatan tentang apa yang telah mereka santap. Seiring langkah Arif menjauh, satu hal yang pasti, kota Serayu tidak lagi sama. Mereka menemukan keadilan, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Rasa percaya pada kelezatan yang sederhana dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dan bekas luka itu, seperti rasa besi yang dingin, akan melekat di memori kolektif mereka, tak kunjung hilang. Cerita Sate Serayu telah selesai.